Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrika Balsani Tutratan, NIM 19041013. Di sini saya akan membuat tugas video ini untuk memenuhi tugas saya perekonomian Indonesia. Dan di sini kita akan masuk pada slide pertama, yaitu instrumen dan analisis kebijakan moneter Indonesia dan peran pasar modal dalam perekonomian Indonesia. Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Sentral atau otoritas moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar investasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kejar penuh dan kelancaran dalam pasokan distribusi barang. Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut, yaitu suku bunga giro, wajib minimum investasi di pasar valuta asing, dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas. Ini kita akan masuk pada tujuan kebijakan moneter. Sebagai bank sentral di Indonesia, dalam operasi kebijakan moneternya bisa menggunakan pendekatan kualitas atau pendekatan suku bunga atau harga. Pilihan mengenai pendekatan apa yang digunakan sangat tergantung pada efektivitas di antara kedua pendekatan tersebut dan sifat dari tujuan akhir kebijakan moneter, apa bertujuan jamak, ganda, atau tunggal singga. Dan di sini kita akan masuk pada tujuan jamak atau ganda. Kebijakan moneter yang bertujuan jamak atau ganda adalah kebijakan moneter yang bertujuan akhirnya lebih dari satu untuk membantu mencapai sasaran makroekonomi, yaitu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, stabilitas tingkat suku bunga, stabilitas pasar uang, dan stabilitas pasar valuta asing. Dan tujuan tunggal singga, kebijakan moneter yang bertujuan tunggal singga yaitu menjaga kestabilan harga, inflasi. Giro wajib minimum atau cadangan wajib minimum adalah ketentuan Bank Sentral atau Bank Indonesia yang wajibkan bank umum untuk memelihara sejumlah alat sebesar persente tertentu dari dana pihak ketiga (DPK) yang dapat dikumpulkan pada suatu waktu tertentu. Kebijakan dorongan moral. Bank sentral dapat juga mempengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan pada bank umum dan perilaku moneter lainnya. Isinya pengumuman, pidato, dan edaran dapat berupa ajakan atau larangan untuk menghina pinjaman tabungan ataupun melepaskan pinjaman. Instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter merupakan alat-alat atau media pengendalian operasi moneter yang dimiliki dan dapat digunakan oleh bank sentral untuk mempengaruhi sasaran operasional dan sasaran akhir yang telah ditetapkan oleh bank sentral atau pemerintah. Agar tujuan kebijakan moneter dapat tercapai, bank sentral menggunakan instrumen-instrumen kebijakan moneter seperti berikut. Kebijakan operasi pasar terbuka, open market operation. Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan yang diambil bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia (buka kurung SBI tutup kurung) atau membeli surat berharga di pasar modal. Kebijakan diskonto. Diskonto adalah
Pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Jika bank sentral memperhitungkan jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan gejala inflasi, bank sentral mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga dengan menaikkan suku bunga akan keinginan untuk menabung. Dan di sini kita akan masuk pada pasar modal. Pasar modal adalah secara umum kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan secara lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek pasar modal menjadi penghubung antara investor dengan perusahaan atau antara investor dan institusi pemerintah, mulai dari perdagangan instrumen jangka panjang seperti obligasi dan saham. Dari sisi investor, pasar modal, penyediaan alternatif investasi selain alternatif investasi pada seperti menabung di bank, membeli emas dan tanah, dan properti. Pasar modal bagi pemerintah. A. Sumber pendapatan negara meningkat. Manfaat pasar modal bagi negara yang pertama adalah sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang mana pasti juga akan meningkat. Pendapatan negara yang didapat dari pasar modal adalah berupa pajak. Setiap pajak yang dikena dalam transaksi di pasar modal masuk kas negara dan dicatat sebagai pemasukan. Membantu menjalankan roda perekonomian. B. Manfaat pasar modal bagi pemerintah berikutnya adalah membantu menjalankan roda pemerintahan. Adalah dengan bertambah investor yang membeli saham perusahaan yang terdaftar di pasar modal, maka perusahaan tersebut memiliki pendapatan untuk memperluas bisnis agar semakin luas. Semakin bertumbuh besar perusahaan-perusahaan tersebut tertentu berbanding luas dengan kemajuan ekonomi negara. Selain itu, apabila perusahaan semakin besar bisnisnya dan semakin banyak jumlahnya, maka tenaga kerja yang dibutuhkan juga semakin meningkat, yang artinya membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat yang luas. C. Menarik minat investor asing. Manfaat pasar modal lainnya bagi negara dan adalah bisa menarik investor asing untuk berinvestasi di dalam negeri. Apabila pasar modal dikelola dengan baik, maka investor asing akan tertarik untuk menambahkan modalnya di Indonesia. Dengan adanya investor asing, maka keuntungan adalah perusahaan bisa mengembangkan bisnis menjadi lebih luas seperti sebelum. Perusahaan-perusahaan semakin bertumbuh besar berjalan dengan kemajuan ekonomi satu negara. Si pasar modal. 1. Meningkatkan kapasitas produksi. Fungsi pasar modal di Indonesia adalah bisa meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan tambahan modal yang didapatkan dari pasar modal, maka tidak heran bila produktivitas perusahaan akan menjadi tinggi atau meningkat. 2. Menciptakan tenaga kerja. Fungsi pasar modal di Indonesia adalah bisa menjadi pendorong muncul dan berkembang industri lain yang dampak bisa untuk menciptakan lapangan kerja baru, tentu saja dapat memperbaiki pertumbuhan ekonomi Indonesia. 3. Penambah modal. Fungsi pasar modal di Indonesia dapat membantu perusahaan mendapatkan dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Saham-saham tersebut akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan lain, lembaga atau pemerintah. Ini fungsi pasar di Indonesia sesungguhnya. Dan 4.
meratakan pendapatan. Fungsi pasar modal di Indonesia adalah mampu meratakan pendapatan dalam jangka waktu tertentu. Saham yang sudah dibeli akan memberikan dividen atau bagian dari keuntungan perusahaan terhadap para pembeli. Untuk itu, fungsi pasar modal di Indonesia bisa dianggap sebagai sarana permintaan pendapatan. 5. Meningkatkan pendapatan negara. Fungsi pasar modal di Indonesia adalah dipercaya bisa meningkatkan pendapatan negara masing-masing. Dividen yang diberikan kepada para pemegang saham akan dikena pajak oleh pemerintah. Adanya tambahan pemasukan dengan pajak ini yang menjadi fungsi pasar modal di Indonesia akan meningkatkan pendapatan untuk negara. 6. Indikator perekonomian Indonesia. Fungsi pasar modal di Indonesia adalah bagian dari indikator perekonomian negara. Kegiatan dan volume penjualan atau pembelian di pasar modal yang meningkatkan dapat memberikan bahwa kegiatan bisnis perusahaan dapat berjalan dengan baik. Fungsi pasar modal di Indonesia bisa mengembangkan keadaan yang sebaliknya. Jenis-jenis pasar modal. Pasar perdana adalah penawaran saham dari perusahaan yang menerbitkan saham kepada investor selama waktu yang ditetapkan oleh pihak yang menerbitkan sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Pasar sekunder didefinisikan sebagai perdagangan saham setelah melewati masa penawaran. Jadi, pasar sekunder merupakan pasar di mana saham dan lain penjualan diberikan secara luas setelah memasuki masa penjualan di pasar perdana. Harga saham di pasar sekunder ditentukan oleh pemerintahan dan penawaran antara penjualan dan pembeli.